Di awal September nanti, kita akan diperkenalkan dengan aturan baru oleh Traders Family yang bertemakan Value Pips. Intinya Value Pips ini, sekarang setiap jarak pips akan dibobotkan bergantung dari range harian dari masing-masing pairnya. Dulu gue sering banget ngomong ya, ketika lu milih karir sebagai seorang analis, itu penting banget buat lu melakukan diversifikasi pair. Dan kalau lu ngeliat komentar di konten tersebut, banyak banget yang nyerang gue. Bilang kayak, lu mah cuman omong kosong bang. Lu mah cuman konten kreator yang gak ngerti apa-apa. Lu mah cuman omong-omong doang. Dan ketika nanti di awal September nih ya, aturan sudah berlaku, satu kata yang bisa gue sampaikan ke lu, mampus. Gimana nggak mampus coba? Yang tadinya lu cuma ngincar TF point doang di pair XAU USD, udah malah sekarang TF point lu mengecil karena value pips. Udah gitu setiap kali mau cash out itu harus lihat dari status kemitraan lu dulu, dari TF level lu dulu yang cuma paling bisa cash out 20% dari total TF point. Dan juga di pair XAU ini, saingan lu udah banyak banget. Lu udah nggak dapat dari TF point, lu juga nggak bakal dapat dari subscriber. Sekarang apalagi harapan yang lu punya? Oh tentu lu masih punya harapan. Cuman sekarang harapan lu adalah lu berpindah untuk diversifikasi ke pair lain. Mungkin kalau lu ngeliat konten sebelumnya lagi yang disampaikan oleh Denny Asun, itu banyak banget pair-pair yang dalam kategori ranging itu memiliki peluang yang besar banget. Karena nggak banyak analis yang bermain di pair tersebut. Dan karena gue baik, gue bakal nge-share ke lu salah satu metode trading yang memiliki probabilitas cukup tinggi di kategori pasar ranging. Sebelum kita masuk ke inti dari strateginya, mungkin gue mau sharing dulu ya, bahwa strategi yang akan gue ajarkan ini sebenarnya adalah strategi yang cukup terkenal dan banyak banget dipakai oleh para trader-trader di luar negeri. Dan rata-rata trader yang gue tahu menggunakan metode ini pasti memiliki probabilitas cukup tinggi. Bahkan dari data backtest gue aja, untuk pola ini memiliki probabilitas di angka 71%. Angka yang sangat tinggi kan? Dan kalau misalnya lu mulai bertanya gitu ya, kalau emang angkanya sebagus itu, kenapa nggak gue terapin di channel gue? Dan mungkin yang bisa gue kasih tahu ke kalian, bahwa ini emang probabilitasnya tinggi nih. Tapi ada hal yang harus dikorbanin, di mana pengorbanannya adalah lu harus cukup sering buat mantau chart. Dan seperti yang lo tahu ya, gue memiliki banyak pekerjaan lah. Salah satu jadi konten kreator di sini, bahkan gue juga punya toko fisik yang berjualan, sehingga gue nggak bisa ngatur waktunya buat selalu mantau chart. Jadi gue berharap banget, kalau emang lu tertarik pakai metode ini dan channel lu bisa beneran berkembang yang memiliki probabilitas tinggi tadi, tolong komentar nama channel lu di bawah ini, karena beneran gue butuh buat gue subscribe. Dan strategi yang pengen gue ajarkan kalian adalah strategi divergence. Di mana ini gue bakal jelasin dulu secara konseptualnya, baru nanti kita masuk ke chart. Intinya nih, divergence ini ketika ada perbedaan pergerakan harga dengan indikatornya. Dan mungkin kalau sampai saat ini lo langsung tiba-tiba dahi lu pada mengernyit gitu ya. Kok indikator? Bukannya dari sering banget dibilang ya, kalau indikator itu nggak bisa di backtest. Karena indikator itu bakal berubah-berubah mengikuti pergerakan harga berikutnya. Dan yang bisa gue jelaskan ya, bahwa untuk divergence mungkin ada sedikit perbedaan. Karena divergence umumnya ini selalu menunggu konfirmasi. Jadi harusnya udah nggak bakal ada tuh perubahan-perubahan yang terjadi pada indikatornya. Dan gue rasa ini kita good to go ya. Ini gue jelasin dulu secara konsep ya, seperti yang bisa lu lihat di layar. Bahwa misalnya divergence itu ada perbedaan antara harga dengan indikator ya. Dan indikatornya ini nggak bisa sembarangan indikator. Indikator yang bisa dipakai itu hanya indikator dalam kategori osilator. Contohnya ya seperti stokastik, RSI, atau MACD. Dan ini contohnya ya, ketika harga bergerak naik, indikatornya bergerak turun, maka ini kita sebut sebagai divergence. Dan berikutnya nih, ketika harga bergerak turun dan indikator osilatornya bergerak naik, ini kita juga sebut sebagai divergence. Dan mungkin kalau bisa gue gambarkan perumpamaannya ya, biar lu lebih gampang ngerti. Mungkin bisa gue berikan perumpamaan seperti seorang pelari lah. Dimana kan pelari-pelari yang pakai Strava ini lagi ngetren banget ya. Dimana harga ini bisa lu ibaratkan sebagai kecepatan si pelarinya. Dan indikator ini sebagai tenaga si pelarinya. Dimana ketika lu bisa lagi ngamatin nih barang orang-orang yang lagi lari di GBK gitu ya. Mungkin ada sebagian orang yang tiba-tiba larinya jadi lebih cepat gitu ya. Dimana dari sini dia tiba-tiba naik ke sini. Dia jadi lebih cepat. Tapi seperti yang lu tahu ketika dia berlari makin cepat, maka tenaganya akan semakin turun. Dengan begitu ketika lu tahu, dia ini nggak bisa terus-terusan nambah cepat lagi. Karena tenaganya bakal turun lagi, turun lagi, turun lagi. Sehingga pada satu titik, dia bakal kecapean dan kecepatannya turun.
Jadi kurang lebih divergen bisa gua ibaratkan seperti pelari dengan tenaganya ya. Atau mungkin ibarat lain seperti mobil dengan bensinnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia bakal ada perbedaan dari segi harga dengan indikator osilatornya. Dan satu hal yang perlu lu tahu ya, bahwa rata-rata divergence yang diajarin itu sebagai metode reversal. Padahal kalau lu tahu, nggak semua divergence itu reversal. Ada beberapa divergence yang kategorinya itu termasuk dalam continuation. Jadi lu perlu tahu dulu nih, sebenarnya nanti lu pilih divergence-nya, lu bakal pilih yang reversal atau continuation. Dan gua tahu ya, karena emang lu ngincarnya pasarnya yang ranging, pasti lu butuh metode yang memiliki kategori reversal. Jadi ini gue jelasin dulu yang hidden divergence-nya, di mana hidden divergence ini atau yang bisa gue bilang sebagai divergence tersembunyi yang tujuannya sebagai continuation. Jadi lu nggak bakal pilih salah divergence nih. Jadi kalau bisa divergence yang ini tipikalnya continuation. Ditandainya gimana sih? Di mana ini harganya, ini kalau bisa gue contoh yang di sini ya, ini bullish ya. Ini bullish. Yang artinya trennya sekarang itu harus naik dulu. Di mana ditandai dia dengan bikin higher low dan higher low. Jadi dia bergeraknya ke atas. Sedangkan osilatornya ini itu justru bakal bikin lower low dan lower low. Jadi kayak ini kayak saling berlawanan gitu ya. Dengan saling berlawanan ini menunjukkan bahwa tren harga akan lanjut bergeraknya ke atas. Jadi ini bukan divergence yang harganya bakal turun ya. Ini yang perlu waspada ini. Karena mungkin probabilitas lu ketika pakai divergence itu nurun, ya karena lu ngeliatnya salah nih. Ketika ada continuation, lu sangkanya reversal. Ini juga berlaku buat yang ini, di mana ini ya kebalikannya, ini bearish. Di mana lu bisa ngeliat ketika dia higher-nya itu bikin makin rendah ya, atau higher low. Sedangkan osilator bikin higher lower, higher low gitu. Jadi di sini kalau bisa lu lihat, ini harganya turun, osilatornya bergerak naik. Tapi ingat, harus udah terjadi tren turunnya ini dulu nih, bahwa trennya ini udah turun dulu, sama kayak ini, trennya harus sudah naik dulu ya. Ketika muncul ini, maka harga akan lanjut untuk bergerak ke bawah. Jadi lu nggak boleh salah ambil divergence-nya ya. Dan ini kita bakal masuk ke regular divergence ya. Di mana regular divergence ini adalah reversal, atau ini metode yang beneran pengen lu pakai. Dan dalam kondisi regular divergence ini memiliki 3 level kelas ya, di mana tiap kelasnya ini menandakan kekuatannya. Karena yang namanya reversal, lu nggak pernah beneran tahu apakah itu emang pembalikan tren atau cuma retracement dari tren yang udah berjalan. Jadi ini bakal gue jelasin dulu kelasnya dari kelas pertama yaitu kelas A. Di mana kelas A ini cenderung adalah divergence yang emang nunjukin bakal ada perubahan tren. Di mana ini untuk kasusnya ini bakal ada namanya gue bisa bilang bullish divergence ya. Yang artinya divergence ini bakal membuat harga bergerak naik. Karena lu tahu divergence ini reversal, maka kuncinya yang perlu tahu bahwa harga ini harus sedang dalam kondisi yang namanya downtrend, di mana ditandai dengan dia membuat harga semakin rendah ya. Dan kebalikannya di osilator ya, itu bergerak makin tinggi. Ini menunjukkan bahwa harga yang bergerak tadi ke bawah sini akan pelan-pelan naik ke atas karena ini adalah bullish divergence yang menandakan perubahan tren. Ingat ya, ini kelas A yang bentuknya kayak gini, ini berarti trennya akan cukup kuat untuk bergantinya. Sedangkan di sini untuk yang perubahannya ke bearish atau yang dari harga ke atas dia ke bawah, maka penting banget buat ada yang namanya tren ke atas dulu nih. Lu bisa ngeliat harganya bergerak ke atas, sedangkan osilatornya bergerak ke bawah. Dengan begini lu tahu, maka dalam momentum berikutnya, harga cenderung bergerak ke bawah. Jadi ketika lu melihat kelas A divergence bullish-nya, berarti posisi yang lu ambil adalah buy, dan untuk bearish artinya posisi yang lu ambil adalah short ya. Dan berikutnya ada yang kelas B divergence. Ya, seperti yang lu lihat ini B ya. Dan untuk kelas B ini yang menandakan bahwa divergence ini emang masih reversal kategorinya ya. Tapi untuk perubahan harganya mungkin trennya nggak bakal sekuat dengan tren A yang kelas A tadi ya. Jadi bisa gue bilang ini yang di level normalnya. Dimana cara gampangnya? Untuk osilator sih sama nih, ini nggak ada yang gue ubah ya. Tapi dari harganya nih, bisa lu lihat nih, bahwa harganya itu nggak makin rendah gitu ya. Tapi harganya cenderung untuk satu di level yang sama. Jadi selalu nabrak satu level yang sama. Atau kalau lu tahu ini polanya namanya double bottom. Di mana double bottom ini bakal akan menunjukkan bahwa dia akan berbalik arah ketika osilatornya bergerak naik ke atas. Sama juga untuk yang bearish nih, di mana kalau lu tanda ini bahwa harganya itu nggak menunjukkan harga yang bergeraknya makin naik, tapi ngebikinnya double top dan osilatornya bergerak ke bawah. Dari sini ini bisa dibilang bahwa bakal ada perubahan harga,
tapi secara kekuatan nggak bakal sekuat kelas E yang sebelumnya. Dan kelas terakhir yang memiliki kekuatan paling rendah ada di kelas C ya. Dimana ini sebenarnya kebalikannya aja ya. Dimana ketika harganya udah bisa turun nih, bahwa ini ada tren turun, tapi osilator yang malah yang ngebikin double bottom. Ini sama juga kebalikannya ketika harganya bergerak naik, osilatornya malah bikin double top di sini. Jadi ini secara kekuatan ini bisa gue bilang ya ini paling lemah lah. Jadi kemungkinan ketika terjadi ini sedang dalam tren gitu ya. Ya kemungkinan cuma retracement doang. Contohnya kayak gini ya. Ketika harga kayak gini terus osilatornya begini, kemungkinan cuma turun sedikit habis itu lanjut naik lagi. Sama juga, paling cuma naik sedikit habis itu lanjut turun lagi. Jadi ini lu bisa tahu lah, lu bisa nyesuaiin take profit lu ya. Kalau kelas C berarti ya take profit lu nggak bisa jauh-jauh banget. Sedangkan kelas E mungkin lu bisa ngasih take profitnya dengan jarak yang lebih jauh. Dan ini langsung aja kita ke chart ya. Dimana ini kalau bisa lu lihat di layar, ini gua ambil contohnya chartnya di pair NZD/USD dengan time frame ini gue ganti ke daily deh. Jadi ini time frame-nya daily ya. Dan di sini seperti yang gue bilang ya, ini pasti lo bakal dapet chartnya kan blank kayak gini. Untuk menggunakan divergence, maka langkah pertamanya lu harus menentukan indikator osilator lu. Di mana di sini lu bisa klik di bagian insert, pilih indikator, dan pilih osilator. Di sini lu bisa ngeliat nih berbagai macam osilator ya. Ada stokastik, ATR, terus ada MACD, ada RSI. Di mana ini langsung gue kasih tahu aja ini salah satu indikator terbaik buat nemuin divergence menggunakan stokastik ya. Di mana inputnya yang lu pakai di sini adalah 14, 5, dan 5. Ini langsung aja lu klik OK dan akan langsung muncul kayak gini ya. Ini indikator osilatornya yaitu stokastik. Dan seperti yang gue bilang, karena emang kita mau ngincar metode dalam kategori ranging, maka kita bakal mengincar yang reversal. Jadi kita bakal nyari yang regular divergence. Dan kuncinya untuk kata-kata reversal, berarti lu harus tahu ada tren dulu yang sedang berlangsung. Jadi langkah keduanya setelah lu input si osilatornya ini, lu perlu tahu bagaimana sih kita tahu ini sedang uptrend atau sedang downtrend. Mungkin dari beberapa kalian bisa pakai support resisten ya. Cuman salah satu kesukaan gue juga pakai indikator lain. Gue pilih indikator, gue pilih trend, dan gue bakal pilih Ichimoku Kinko-hyo dengan input seperti ini ya. Ini nggak ada yang gue ubah sih. 9, 26, 52, dan untuk colornya seperti ini ya. Gue cuma pengen tahu kumonya doang, habis itu gue klik OK. Nanti bakal keluar seperti ini. Dan kalau bisa lu tanya, ini kenapa alasan gue milih pakai indikatornya Ichimoku ya? Karena indikator Ichimoku, dia nggak bakal bergerak-bergerak mengikuti harganya. Dimana kalau lu ngeliat nih, Ichimoku ini, itu pasti pergerakan awannya ini, itu ditarik ke 26 periode ke depan. Kalau ini time frame gua hari, berarti ini untuk kumonya, ini udah sampai di sini nih. Dimana untuk sampai ke sini, itu berarti 26 candle. Bisa lu lihat ya, di sini angkanya ada 26, yang artinya ini udah nggak bakal berubah-berubah. Jadi ya contohnya di sini nih, kumo yang muncul di sini, itu pasti harganya itu masih ada di sekitaran sini. Ya kayak gini lah, jadi ini kumo nggak bakal bergerak-gerak ya. Dimana untuk ngebaca trennya ya simple lah. Ketika harga di atas kumo ya dia uptrend. Ketika harga di bawah kumo ya dia downtrend. Ketika harga bergerak-gerak di dalam kumo, berarti dia sideways. Dan ini gue bakal ngasih contoh dulu dari tiap-tiap kelas divergence biar lu ada gambaran ya. Ini langsung aja gue kasih contoh ada di kelas A divergence ya. Dimana ini kategori bisa lu lihat bahwa ini ada titik harganya dari sini, terus bergeraknya ke sini. Yang kalau kita tarik garis, artinya dia mengalami peningkatan. Sedangkan lu ngeliat di osilatornya, ini dari sini ke sini, ini malah ada penurunan. Ini kita sebut sebagai kelas A divergence. Di mana salah satu cirinya nih secara tahap ya. Lu harus tahu dulu bahwa ini harga bergerak uptrend karena dia ada di atas kumo. Ingat nih, harus ada uptrendnya dulu. Lu jangan bodoh nih ketika udah dibilang reversal, lu nyarinya di bawah. Lu ngeliat osilator bergerak ke bawah. Dan ini kalau lu ngeliat bagaimana kekuatan trennya dan lu bisa lihat ini harga turunnya jauh banget ya. Jadi ini bisa gue bilang sebagai kelas I divergence karena kekuatannya paling jauh. Ketika lu tahu bergeraknya jauh ya lu bisa naruh take profitnya agak jauhan. Dan ya begitulah, lu kalau bisa lu masih ragu nih seberapa tinggi probabilitas divergence, lu cari setiap ada perubahan harga yang emang besar banget, itu most likely pasti bakal ada si kelas A divergence-nya ini. Dan ini untuk kelas B divergence-nya ya, dimana ini gue langsung lihat aja di sini harga nih bergeraknya kurang lebih flat ya.
Jadi ini kurang lebih standar, sedangkan lu ngeliat di osilator ya, dia turun. Dan seperti yang lu tahu ya, kelas B divergence ini ketika ini ya, ini sebenarnya bisa gue bilang sideways ya. Cuman kondisinya karena ada di atas Kumo sedikit ya, anggap aja ini uptrend lah buat contoh. Dan lu bisa ngeliat ini harganya bergerak turun. Tapi gerakan turunnya pasti itu nggak bakal terlalu jauh, dia langsung bakal balik lagi naik ke atas. Karena sekali lagi, kelas B ini kekuatannya nggak bakal sekuat kelas A tadi yang benar-benar mampu merubah tren harga. Dan ini kelas C langsung ada di sebelahnya ya, dimana kalau bisa lu ngeliat di sini ya, ini harganya ngebentuk lower low ya, di sini turun, sedangkan di sini kalau bisa lu ngeliat nih, sorry, ini untuk osilator ya dia cenderung stagnan ya, atau standar lah dia apa sih kayak bentuk double bottom gitu ya. Dan kalau bisa ngeliat, emang nih harga sih bergerak naik. Cuman pergerakan naiknya pasti kayak terpatah-patah gitu lah, jadi kayak butuh proses. Jadi ini dia naik, turun, naik sideways dulu, naik lagi dia sideways lagi, dan habis itu lanjut turun. Ini menunjukkan ya seperti yang tadi ya, bahwa kelas C ini yang kelasnya paling lemah. Jadi ada perubahan harganya juga perubahannya bisa gue bilang cukup bertele-tele. Dan ya divergensi seperti itu aja. Tapi yang perlu gue sampaikan ke lu ya, bahwa divergence ini nggak jadi strategi yang benar-benar gini doang. Divergence digunakan sebagai pelengkap. Seperti yang lo tahu, bahwa pola-pola reversal itu banyak banget lah. Ada engulfing, ada harami, dan bahkan untuk chart pattern juga banyak. Ada head and shoulders, double top, double bottom. Semua itu bisa lo tingkatkan probabilitasnya dengan memasukkan unsur divergence. Dan ini mungkin gue contohin aja ya. Dimana kalau lo tahu metode yang gue gunakan adalah 3 candlestick ya. Dimana itu nggak usah gue jelasin lagi. Dan gue bisa meningkatkan probabilitas dari 3 candlestick gue dengan menggunakan divergence ini. Dimana ini gue ambil contoh ya. Di sini lu lihat ini ada 3 candlestick ya, dimana ini ada 3 candlestick merah dan 1 candlestick hijau. Ini untuk aturan lengkapnya lu bisa nge-scroll aja konten-konten gue sebelumnya tentang metode trading trader tampan gitu. Dimana ini kalau lu ngeliat harganya dari sini ke sini, ini cenderung pergerakannya itu membentuk kayak semacam double top. Dan kalau lu ngeliat bagaimana divergence-nya, divergence-nya cenderung turun. Di mana ini bisa gue kategorikan sebagai kelas B divergence. Jadi dengan begitu ketika ini ada 3 candlestick gitu yang muncul ya, di mana secara data backtest gue ini metode yang emang beneran buat reversal, gue bisa meningkatkan probabilitas dari pattern ini dengan menggunakan divergence dan lu bisa lihat harganya langsung turun. Dan seperti yang lo tahu, karena kelas B, maka harusnya sebodoh-bodohnya gue nggak bakal taruh take profitnya jauh-jauh banget, karena emang kelas B itu nggak terlalu kuat. Dan seperti itulah, lu bisa ngegabungin dengan berbagai macam momentum-momentum lain. Lu bisa pakai double top, tadi lu bisa cari-cari kelas B divergence-nya. Atau lu cuma emang mengincar pembalikan tren harga yang kuat banget, ya lu bisa cari yang kelas A divergence-nya. Karena emang beneran, divergence cuma sebagai pelengkap aja, sebagai peningkatan probabilitas saja. Dan seperti yang gue sampaikan ya, mungkin salah satu alasan gue nggak mau pakai ini, bahwa ketika gue emang mau memanfaatkan ini, gue perlu cukup sering mantauin chart, karena gue pengen tahu apakah sudah terjadi divergence apa belum. Dan untuk tahu divergence sudah terjadi apa belum, ini bukan berarti lu harus gerak kayak bener-bener, lu mantauin chart yang kayak bener-bener nunggu banget gitu ya, itu nggak perlu sampai yang segitunya juga sih. Dimana kalau bisa gue ambil contoh di sini ya, ini kan terjadi nih kayak gini pola divergence ya. Lu nggak harus ketika divergence-nya di sini nih, harganya di sini, lu langsung buka posisi ya kagak. Lu bisa kayak gue, lu nunggu dulu sampai momentumnya terjadi nih, sampai 3 candlestick ini jadi dulu, terus di sini berarti harganya udah di sini, terus stokastiknya di sini. Maka lu kalau bisa ngeliat, ini kan udah terjadi divergence dulu nih. Baru ketika konfirmasi dari polanya sudah terbentuk, ada tambahan divergence, maka udah nggak ada alasan lagi buat lu langsung buka posisi. Dan beneran deh, ini gua nggak bohong ya. Ini pola ini emang probabilitasnya itu setinggi ini. Apalagi kalau bisa lu gabungin dengan berbagai macam momentum reversal lainnya. Entah itu candlestick pattern, chart pattern, support resistance, area UFO, FFG, ICT, sniper bullet, FFG, dan begitu banyak lainnya. Ini bisa digabungin dengan berbagai macam metode. Dan silakan lu backtest sendiri buat lu ngeliat betapa tingginya probabilitas lu akan menjadi ketika lu menggunakan pola ini. Dan salah satu alasan gue kenapa gue pilih pair tadi NZD-USD ya, karena pair NZD-USD ini bisa gue bilang salah satu pair yang cukup ekstrim dalam kategori ranging ya. Karena emang dia benar harganya cuma di situ-situ doang. Dan bisa lu lihat sesuai chart yang tadi gue tunjukin, itu divergence mampu bekerja dengan sangat baik.
Asalkan ya lu mengerti bagaimana cara menggunakan divergence dan lu memenuhi semua syarat. Dimana yang pertama, lu harus pilih divergence ini benar dulu nih. Lu harus pilih divergence yang dalam kategorinya reversal ya. Jangan sampai divergence yang lu temuin justru malah continuation. Dan yang kedua, harus ada tren harganya dulu nih. Entah itu bullish ataupun bearish. Dan yang ketiga, lu bisa nentuin take profitnya dengan tepat ya. Dimana kalau class A yang artinya lu bisa take profitnya panjang, dan class C yang artinya take profitnya yang nggak terlalu panjang. Asalkan lu memenuhi ketiga kategori ini, gue yakin probabilitas lu bisa meningkat cukup drastis. Dan sebagai ucapan terima kasih lu ke gue ya, lu inget banget nih ketika lu udah backtest, lu udah bikin portofolio yang bagus di aplikasi Traders Family dengan bantuan pola divergence ini, lu balik ke konten ini dan lu komentar, "Bang, gue udah punya portofolionya di aplikasi Traders Family menggunakan divergence. Nama channel gue ini nih. Kok bisa emang gue ngeliat dan ternyata terbukti benar? Channel lu bakal ketambahan 1 subscriber." Dan mungkin gak cuma 1 ya, mungkin kalau emang channel lu bagus, mungkin nanti bakal gue coba review dan bakal gue promosikan. Jadi mungkin ketambahan beberapa subscriber juga kali ya.